Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dalam mata pelajaran Bahasa Indonesia bersama Ibu Fitriani, Guru SMK Negeri 1 Tapalang. Hari ini kita akan belajar tentang karya ilmiah. Apakah kalian pernah membuat sebuah karya ilmiah? Ada yang tahu apa yang dimaksud dengan karya ilmiah? Karya ilmiah adalah sebuah karya tertulis yang berisi hasil penelitian atau pengamatan terhadap suatu fenomena atau masalah tertentu. Karya ilmiah biasanya disusun dengan menggunakan metode ilmiah yang sistematis dan objektif, serta didukung oleh data yang valid dan terpercaya. Tujuan dari karya ilmiah adalah untuk menyampaikan pengetahuan baru kepada masyarakat akademik dan umum, serta memperkaya dan mengembangkan ilmu pengetahuan itu sendiri. Kemudian, tujuan karya ilmiah yaitu tujuan dari sebuah karya ilmiah adalah untuk menyajikan informasi yang akurat dan terpercaya mengenai suatu topik tertentu. Karya ilmiah juga bertujuan untuk membantu memperluas pemahaman kita tentang dunia dan memberikan kontribusi pada pengetahuan dan penelitian di bidang yang bersangkutan. Selain itu, karya ilmiah juga dapat digunakan sebagai referensi bagi para akademisi, peneliti, dan praktisi dalam bidang yang relevan. Kemudian, manfaat karya ilmiah. Karya ilmiah memiliki berbagai manfaat, di antaranya adalah meningkatkan pengetahuan dan pemahaman tentang suatu topik tertentu. Kedua, memperluas wawasan dan memperkaya pengalaman seseorang dalam bidang tertentu. Ketiga, menjadi acuan atau referensi bagi penelitian selanjutnya. Keempat, meningkatkan kredibilitas penulis dan lembaga yang terlibat dalam penelitian. Kelima, dapat memberikan solusi atau jawaban atas masalah yang dihadapi di masyarakat. Terakhir, menjadi sarana publikasi untuk memperkenalkan hasil penelitian kepada masyarakat luas. Kemudian, struktur sebuah karya ilmiah. Struktur karya ilmiah umumnya terdiri dari bagian-bagian sebagai berikut, yaitu judul, abstrak, pendahuluan, tinjauan pustaka, metode penelitian, hasil penelitian, pembahasan, kesimpulan, dan daftar pustaka. Selanjutnya, struktur karya ilmiah, yaitu judul. Bagian paling pertama adalah memberikan judul penelitian ilmiah yang jelas. Penelitian ini tidak harus lab ya, tetapi disesuaikan dengan bidang masing-masing. Kemudian, abstrak. Abstrak merupakan ringkasan singkat dari seluruh karya ilmiah yang berisi masalah, tujuan, metode, dan kesimpulan. Jelaskan secara ringkas maksimal 250 kata, tergantung syarat masing-masing. Kemudian, pendahuluan. Pada bagian ini harus berisi latar belakang masalah, rumusan masalah, dan tujuan penelitian yang jelas. Apabila ada tambahan, biasanya adalah manfaat penelitian atau manfaat karya ilmiah. Selanjutnya, tinjauan pustaka berisi mengenai penelitian terdahulu yang telah dilakukan pada topik yang sama dengan yang sedang kamu kerjakan. Kemudian, metodologi penelitian. Metodologi merupakan cara atau teknik yang digunakan untuk menyelesaikan penelitian yang dikerjakan dalam karya ilmiah. Biasanya berisi cara penelitian dilakukan, urutan penelitian, termasuk desain penelitian,
populasi sampel, teknik pengambilan data, dan analisis data. Kemudian, hasil penelitian merupakan hasil akhir dari suatu proses penelitian yang dilakukan oleh peneliti. Hasil penelitian dapat berupa temuan atau data yang diperoleh melalui pengumpulan dan analisis data, serta dapat memberikan jawaban atas pertanyaan penelitian atau tujuan penelitian yang telah ditetapkan. Kemudian diskusi, membahas temuan dan memberikan interpretasi dari hasil yang diperoleh. Ini harus membandingkan hasil dengan penelitian sebelumnya dan menyoroti implikasi penelitian. Kemudian kesimpulan, merupakan rangkuman temuan utama dan menunjukkan kesimpulan yang didapat dari penelitian. Pastikan kesimpulan menjawab tujuan penelitian dalam karya ilmiah. Dan terakhir, daftar pustaka. Daftar pustaka berisi semua referensi yang digunakan dalam karya ilmiah. Materi yang terakhir yaitu kaidah kebahasaan dalam karya ilmiah. Kaidah kebahasaan dalam karya ilmiah adalah aturan yang harus diikuti dalam menulis sebuah karya ilmiah. Beberapa kaidah tersebut antara lain penggunaan bahasa yang jelas dan formal, penghindaran penggunaan bahasa gaul atau slang, dan penggunaan istilah yang tepat dan konsisten. Selain itu, penulis karya ilmiah juga harus memperhatikan tata bahasa yang benar dan penggunaan referensi yang akurat. Hal ini bertujuan untuk menjaga kredibilitas karya ilmiah dan memudahkan pembaca dalam memahami isi dari karya tersebut. Sekian materi pembelajaran kita hari ini. Kiranya anak-anakku mampu memahami materi hari ini. Terima kasih. Ingat, orang-orang yang berhenti belajar akan menjadi pemilik masa lalu. Orang-orang yang masih terus belajar akan menjadi pemilik masa depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.